Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Erna. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Pancasila. Perhatikan penjelasan berikut. Setelah selesai memasak, sudahkah kamu mencuci peralatan, membersihkan tempat masak, serta membuang sampahnya? Tahukah kamu bahwa bergotong royong adalah sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia? Nah, anak-anak, sekarang kita pahami kelima sila Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita ke sila Pancasila, ada baiknya kita memahami sejarah Pancasila. Pada tanggal 7 September 1944 diadakan pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang. Pada tanggal 29 Mei 1945 diadakan perumusan falsafah Pancasila oleh Muhammad Yamin. Pada tanggal 1 Juni 1945 diperingatilah sebagai hari lahirnya Pancasila, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam bahasa Sanskerta yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Nah, kita akan mengenal simbol atau lambang dari Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Yang kedua dilambangkan dengan tali rantai berwarna bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng berlatar merah, dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas berlatar putih. Nah, anak-anak, perhatikan gambar burung Garuda berikut. Nah, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, masing-masing tanggal tersebut atau tahun itu melambangkan 45 helai bulu di leher itu melambangkan tahun Indonesia merdeka. 17 helai bulu pada masing-masing sayap itu melambangkan tanggal Indonesia merdeka. 19 helai bulu di bawah perisai atau pada ekor itu melambangkan tahun Indonesia merdeka, dan 8 helai bulu pada ekor itu melambangkan bulan Indonesia merdeka. Nah, kita ke sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang, perisai hitam dengan sebuah bintang emas. Bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya, mengandung makna nur cahyo. Bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Bintang berkepala 5 menggambarkan agama-agama yang ada di Indonesia, baik itu agama Islam, Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, agama Buddha, Konghucu, dan ideologi sekuler sosialisme. Sedangkan latar berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan bukan sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segala dan telah ada sebelum sesuatu di dunia ini ada. Contoh sila pertama, percaya serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walaupun berbeda-beda.
saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Jangan memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Mempunyai sikap toleransi antar umat beragama lain. Dan menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, serta selalu menjaga kebersihan dan lainnya. Adapun makna dari sila pertama yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita ke sila kedua, Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai emas, mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Adapun contoh dari sila kedua yaitu yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai dan menghormati sesama manusia, tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Adapun makna dari sila ketiga Pancasila yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna bahwa beradab erat kaitannya dengan aturan-aturan hidup, budi pekerti, tata krama, sopan santun, adat istiadat, kebudayaan, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin atau nama latinnya Ficus benjamina adalah sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang, sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar tersebut dengan bertumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Ini menggambarkan kesatuan Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Adapun contoh dari sila ketiga Pancasila yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa, cinta tanah air dan bangsa atau negara, bangga sebagai persatuan bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, dan bangga menggunakan bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahasa Indonesia. Adapun makna dari sila ketiga Pancasila yaitu mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia yang sangat banyak mempunyai perbedaan agama maupun suku bangsa dan budaya, sehingga dapat pula disatukan melalui sila yang berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, anak-anak, sekarang kita ke sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Adapun contoh sila keempat Pancasila, yaitu mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah, mengadakan rapat untuk membuat keputusan, mematuhi peraturan yang dibuat bersama.
Adapun makna dari sila keempat Pancasila yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan budaya musyawarah. Nah, kalau di sekolah, contoh sila keempat itu bisa kalian lakukan dengan berdiskusi dengan teman atau memilih ketua kelas, ya, untuk mencapai musyawarah yang mufakat. Sila kelima Pancasila itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas yang menggambarkan sandang dan pangan merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat Indonesia sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini, tanpa melihat status maupun kedudukannya. Hal ini menggambarkan persamaan sosial di mana tidak adanya kesenjangan sosial antara satu dengan yang lainnya. Adapun contoh sila kelima yaitu berlaku adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan, suka bekerja keras, tidak berperilaku boros, tidak bergaya hidup mewah, dan suka berhemat. Adapun makna dari sila kelima Pancasila yaitu dalam Pancasila memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Silakan kalian bisa menambah materi dengan mencari atau membaca di sumber-sumber manapun. Nah, sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya.